Selanjutnya, jadi untuk klasifikasi bangunan bertingkat, ya. Jadi menurut Perda nomor 5 tahun 2009 itu berdasarkan ketinggian dibagi 3. Yang pertama, gedung bertingkat tinggi itu jumlah lantainya lebih dari 8. Kemudian gedung bertingkat sedang itu 5 sampai 8 lantai dan tingkat rendah itu 1 sampai 4 lantai. Tadi sempat saya diskusi dengan Pak Sam, kenapa KAK kita 8 sampai 12. Jadi nyenggol-nyenggol high res gitu ya. Ternyata memang itu sudah menjadi kesepakatan ya untuk stupa-stupa 4 di tahun sebelumnya. Jadi memang karena kita tidak ada stupa khusus tentang bangunan high rise, jadi nanti nyenggol sedikit lah. Nah, mungkin nanti Bu Ronim akan menjelaskan karena perbedaannya kalau untuk strukturnya sama ya Pak Sam ya, tapi agak berbeda untuk utilitas tapi ya tidak banyak gitu. Jadi sekalian latihan juga. Sehingga kita nanti satu stupa kita bisa low res, sedikit nyenggol high res tapi ditambahkan low resnya gitu. Jadi 8 sampai 12 lantai. Sehingga kalau melihat klasifikasi ini, kenapa kok ada high res-nya tapi juga mulai 8 lantai, ada mediumnya gitu ya. Nah, itu kesepakatan dari tim stupa 4. Oke. Selanjutnya, nah nanti pada saat kita membuat atau mendesain bangunan bertingkat, itu biasanya ada berapa macam ya. Jadi di sini macam bangunan bertingkat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama bertingkat penuh. Nah ini kalau bisa dilihat gambar yang pertama, kiri atas itu penuh. Ya. Jadi bangunan bertingkat dengan lantai yang identik luasnya dari bawah ke atas. Jadi sama. Biasanya ini nanti kalau kita buat gambar pada saat mendesain itu kalau misalnya yang penuh itu nanti ada lantai tipikal begitu. Tetapi karena kita melakukan eksplorasi ya, jadi kalau bangunannya semuanya tingkatnya penuh gitu kan kurang ada variasi ya. Kemudian mungkin nanti ada pertimbangan karena ada fungsi-fungsi pendukung, mungkin juga dari segi estetika, proporsi. Nah, kita biasanya nanti ada podiumnya ya. Jadi lantai bawah misalnya untuk yang sifatnya publik itu bisa lebih besar ya, lebih istilahnya lebih memanjang gitu. Jadi ini biasanya bangunan bertingkat sebagian. Ini rata-rata pada saat kita mendesain itu dia tidak monoton gitu ya, lurus ke atas gitu. Jadi bangunan bertingkat sebagian merupakan bangunan bertingkat dengan lantai yang tidak identik. Ya, biasanya bagian bawah memiliki luasan lebih daripada bagian atas. Nah ini bisa dilihat variasinya. Jadi bertingkat sebagian, ya, bertingkat sebagian. Ini ada 3 contohnya itu ya. Nanti tergantung konsep, kemudian bergantung juga dengan lahannya ya, posisi lahan, ya, orientasi bangunan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya komponen struktur bangunan bertingkat. Ini mungkin kalian juga sudah paham ya di struktur 2. Ini saya sebagai pengingat saja, yaitu ada fondasi, kemudian ada lantai ya, ada struktur rangkanya, kemudian ada struktur atap. Nah, nanti mungkin jenis-jenis strukturnya kalian bisa membuka lagi ya. Jadi tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Dibuka lagi struktur 2 itu Pak Sam sudah memberikan referensi yang sangat lengkap gitu. Oke, ini susunan struktur bangunan bertingkat. Nah, ini biasanya jangan lupa kalau bangunan bertingkat tinggi ya karena dia merupakan bentang pendek ya harus memperhatikan modul strukturnya ya. Jadi ini berbagai macam contoh bentuk ya, susunan struktur menyesuaikan bentuk denah bangunan. Kemudian ini sebagai untuk mengingatkan lagi juga beban yang bekerja pada struktur. Jadi ada beban mati ya, beban bangunan, komponen struktural dan arsitektural, kemudian beban hidup ya, beban bergerak penghuni atau pengguna, kemudian beban gempa ya karena akibat pergerakan tanah,
akibat getaran gempa bumi. Kemudian ada beban angin juga. Beban yang bekerja pada struktur diakibatkan oleh struktur yang berada di lintasan angin. Kemudian yang 5, beban hujan. Ya, beban akibat akumulasi massa air yang terjadi di atap selama hujan bercurah tinggi. Jadi ini perlu dipikirkan. Sehingga pada saat mendesain, apalagi bangunan semakin ke atas, itu tekanan angin semakin kuat. Nah, makanya sebenarnya mengapa bangunan bertingkat tinggi atau high rise itu dimulai sekitar 7 lantai atau 28 meter ya, atau 8 lantai, itu karena setelah ketinggian itu anginnya berbeda, sehingga treatment untuk strukturnya itu akan sedikit berbeda dengan low rise sama medium rise gitu. Nah, ini biasanya untuk mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan beban tadi, angin dan sebagainya ya, itu diberi bracing atau penahan. Ya. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal gitu ya. Bangunan aspek utama ada 3, yaitu aspek struktur, yaitu bangunan harus mempunyai kekuatan dan kekakuan beban. Yang kedua itu mechanical electrical, ya ini mechanical itu tentang transportasi vertikal, tata udara dan sebagainya, nanti mungkin akan dijelaskan Bu Ronim ya. Kemudian yang ketiga arsitektur, estetika, pengaturan ruangan dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Wiwin, kemudian oleh Bu Nur Jayanti tentang arsitektur Islam, Pak Wiwin tentang kontemporer. Sehingga walaupun bangunan itu ke atas gitu ya, secara vertikal, tapi kita juga perlu memikirkan segi estetikanya. Sehingga bangunan itu tidak hanya terkesan kotak menjulang tinggi, tetapi juga punya estetika. Kemudian aspek tambahan itu sistem air bersih, plumbing, pengolahan, ini utilitas nanti juga akan dijelaskan oleh Bu Ronim. Nah, ini mungkin nanti tidak akan saya bacakan satu persatu. Jadi ini nanti pada saat mendesain kalian bisa membaca, karena nanti selain medium rise nyenggol sedikit high rise ya. Jadi misalnya yang merancang 8 lebih itu berarti nanti harus nyenggol yang high rise sedikit gitu ya. Jadi ini ada komparasi low, medium, dan high. Nanti mana sih yang harus diutamakan untuk low, medium, sama high rise. Jadi kita melihat yang tengah dan kanan ya. Kemudian ini yang kita perlu kita perhatikan, bahwa pada saat mendesain struktur bangunan bertingkat, kita harus memperhatikan dari semua unsur ya. Jadi ke semua fungsi dalam bangunan tinggi melalui berbagai sistemnya harus terpadu dan mengatasi berbagai permasalahan. Jadi struktur, arsitektur, mechanical electrical, dan sebagainya. Dan ini juga perlu dipikirkan ini nanti. Bangunan tinggi saat ini dan di masa depan harus memikirkan tentang biaya operasional agar lebih hemat energi, mampu mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan. Nah ini silahkan nanti dengan konsep-konsep kalian bagaimana dengan bangunan tinggi itu pemakaian material bangunan yang meminimalkan energi ya. Jadi materi, terus kemudian bagaimana yang ramah lingkungan. Terus kemudian dari semua unsur harus dipikirkan. Ini mestinya prosesnya dari transformasi desain tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sam, kemudian juga dipikirkan masalah struktur, utilitas, dan sebagainya. Oke, ini yang terakhir sedikit contoh tentang desain bangunan bertingkat ya, arsitektur kontemporer, sehingga kalian silahkan melakukan eksplorasi. Jadi tidak harus kotak lurus ke atas, jadi bisa berbagai macam.
ya. Apalagi di Indonesia itu apa namanya? Karena panas ya, punya kelembab apa namanya? Lembab, panas lembab ya, bukan panas kering tapi panas lembab. Nah, silahkan dipikirkan bagaimana meminimalisasi mana yang menguasai, misalnya mungkin di bagian bawah, terus kemudian bagaimana kalian memakai material-material yang hemat energi. Ini contoh-contoh, bukan pusat pelatihan sih, tapi ini contoh tentang arsitektur kontemporer. Saya kira itu Pak Sam, sedikit pengantar dari saya tentang struktur bangunan bertingkat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aning yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan eksplorasi struktur ya. Yang berikutnya Bu Ronim, harusnya ini materinya Bu Ronim. Bu Ronim ada enggak ya? Bu Ronim sudah masuk belum ya? Kok belum ya? Belum ya, belum masuk ya. Pak kemarin belum menjawab itu Pak. Saya tidak bisa mengirimi email saya itu masih error Pak. Iya. Kalau gitu kita ajukan yang di bawahnya Bu Ronim, Bu Nur Jayanti. Monggo Bu Nur Jayanti, saya persilakan. Ini belum stop share yang Bu Aning dimatikan dulu. Izin Pak. Bu Nur Jayanti. matur nuwun. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan perkuliahan umum untuk stupa. Nah, saya kebagian memberikan arsitektur Islam dan kontemporer. Arsitektur Islam yang diterapkan pada bangunan kontemporer, gitu ya. Nah, di sini ada 3 hal yang akan saya berikan. Yang pertama, pengertian arsitektur Islam ini mengingatkan kembali saja. Kemudian yang kedua, ada preseden bangunan kontemporer Islam itu kayak apa, supaya adik-adik punya contohnya. Kemudian elemen-elemen pembentuk untuk arsitektur Islam itu apa saja. Nah, ini secara cepat, maka pengertian tentang arsitektur Islam ini saya ulangi kembali bahwa arsitektur Islam adalah ilmu yang dibangun merujuk dan berprinsip pada Islam. Merupakan kolaborasi antara 2 ilmu pengetahuan, yaitu ilmu agama dan ilmu arsitektur, yang sebetulnya dalam Islam antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, karena semuanya berkolaborasi erat. Kemudian selanjutnya menuju pencarian bentuk. Kenapa kok kita urgent mempelajari arsitektur Islam? Ini hanya mengingatkan kembali ya. Yang pertama, adik-adik perlu mempelajari arsitektur Islam sebabnya apa? Untuk menyatukan ilmu dari Allah dan buatan manusia. Jadi tidak berbeda-beda, hanya buatan manusia saja, tapi kita juga harus menyatukan. Ya, kemudian yang kedua, supaya umat Muslim itu punya dasar merancang yang benar. Kalau bukan kita yang mempelajari, kita yang mencarikan dalil-dalilnya dan mempresentasikan ini loh yang benar, ya, siapa lagi?
Ini urgennya seperti itu. Kemudian dasar perancangan ini sudah adik-adik ketahui di TMPA 2 ya. Sekarang sudah ada, tidak ada lagi mata kuliah konsep arsitektur Islam. Jadi saya sisihkan TMPA 2. Beberapa kali kalau arsitektur Islam apa? Attilo Petrosioli yang pertama, di situ ada unsur ekspresi keimanan dan tauhid yang diejawantahkan dalam konsep qiblah. Ada keindahan surga yang tidak hanya dalam gambaran fisik semata, tapi sebagai sarana tadabur akan kekuasaan Allah. Dan keindahan dan estetika dalam arsitektur tidak terlepas dari kepasrahan dan penyerahan diri arsitek terhadap kebesaran dan keagungan Allah yang merupakan bentuk kepengakuan terhadap keagungan Allah. Nah, proses-proses ini dimaknai sebagai ibadah dan merupakan bentuk implementasi nyata dari setiap ajaran dalam Islam. Itu hanya cuplian-cuplian yang supaya adik mengingat kembali mata pelajaran yang telah lalu. Apakah itu? Jadi seni yang mengesahkan Allah. Kemudian klasifikasi dari seni Islam itu sendiri atau ornamentasi seni Islam itu biasanya diwujudkan dalam corak geometris, kaligrafis, floris. Tapi kalau bentukannya nanti akan berbeda lagi. Ini contoh-contoh dari apa yang telah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, banyak sekali seni ornamentasi Islami. Banyak pada bangunan-bangunan Islam zaman dahulu maupun yang sekarang. Ini juga bentuk-bentuk geometri. Nah, bentuk geometri ini sebetulnya sudah kita pelajari dalam arsitektur. Ada geometri proporsional system, ada sistem akar 2, akar 3, akar 4, dan sebagainya untuk membuat kerangka seperti ini. Ini ada 5 bintang, 6 bintang, 8 bintang, sekian bintang, itu caranya seperti apa, pakai akar berapa, dan sebagainya. Ini ada ilmunya di sini, geometri proporsional system. Kemudian perwujudannya seperti apa? Nah, ini pada saat adik-adik gambar, mau kita dosen-dosen mau menilai perwujudan arsitektur Islam yang ada di bangunan kontemporer ini wujudnya apa? Kadang-kadang adik-adik hanya di situ ada gambar geometris, floris. Sebetulnya tidak hanya itu. Kita nelusur mulai dari ruang yang kamu buat dasari Al-Quran dan hadis atau tidak, sudah mengandung sesuatu yang syirik, apakah sudah ada pemisahan muhrim untuk ruang salat, untuk ruang privat tertentu, untuk kamar mandi, dan sebagainya. Kemudian perlu syarat apa saja untuk kiblat sentris itu ya, harus bagaimana terkait bentukan ruang dan interior atau layout. Jadi tidak hanya seni hias Islami saja, geometris, floris, kaligrafis, dan kombinasi, tapi juga ruang yang terbentuk, baik itu eksterior maupun interiornya itu banyak yang terlunya. Jadi perwujudan arsitektur Islam apa toh? Ya itu cuma ada geometris, floris, kaligrafis itu saja. Sebetulnya bukan itu, gitu. Tapi lebih banyak lagi. Kemudian saya kami yang lalu mata kuliah pendekatan dan konsep arsitektur Islam, bukan KAI tapi PKAI, ini kita membahas tentang
bangunan kontemporer. Nah, adik-adik MOS yang ada di Slovenia. Nah, ini kan kontemporer. Kita lihat bentuknya kotak. Ini kita lihat ya, dinamnya ada menaranya, banyak ornamen Islam ya. Nah, ini desain kemarin seperti ini. Kemudian penerapannya ada di mana?